Dah, Rohim mana nih? Kok kebelang nyamping aja dah. Panas. Kameranya nggak kelihatan dong. Oke, siap Greg? Belum melakukan aktivitas, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, Greg. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di briefing minggu keempat. Biasanya kan jarang briefing untuk CLH, kebetulan udah ngumpul semua. Di sini saya cuma mengingatkan tentang balok. Itu kemarin Pak Cecep sudah kehabisan air aki lagi. Untuk semua tolong selalu dicek air aki. Ya, untuk ban selalu dicek. Untuk bodi-bodi yang lecet, kalau bukan batangannya sebelum berangkat diinfo dulu ke OPC supaya kenapa, biar tidak ada salah paham nih. Soalnya kan bukan batangan masing-masing. Nanti kalau udah dibatangin ada pertanggungjawaban dari driver masing-masing. Ya. Dan untuk istirahat, tolonglah, saya minta tolong banget itu. Sudah kejadian berulang-ulang terus kejadian lagi. Nanti dibilang saya nggak bisa ngingetin teman-teman semuanya. Kalau istirahat, tolong istirahat di tempat yang benar. Untung masih bisa di asuransi, kalau nggak bisa di asuransi jual tanah itu semua. Untuk overspeed tolong selalu dijaga, dan overstay-nya untuk antri BBM selalu dimatikan. Sekarang untuk manajemennya udah SP1 untuk antri di pom bensin, kalau kecuali macet. Kalau macet nggak apa-apa, tapi di info aja, di foto di grup, lampirin nomor polisinya biar ketahuan nih nomor sekian macet. Dan misalkan trouble, di info juga, di foto juga, kalau bisa mekaniknya ada di foto biar ketahuan mobil ini trouble. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Tentang overstay, overspeed, balok? Kalau nggak ada berarti bisa dijalanin ya. Nah, karena kan kebanyakan dari temen-temen itu nggak itu bagian ya. Bagian itu jarang ada yang ngecek balok. Dengan contoh itu teman-teman langsung berangkat, ternyata pas ketika di perjalanan itu kadang ada yang ketinggalan kir, kadang ada yang ketinggalan STNK, baru kalau di tengah perjalanan baru Pak ini STNK-nya kemana? Ternyata ada di kantor. Nah itu bahaya. Nanti kan takutnya ketika ada razia ataupun misalkan ada PJL, ya itu kan nanti takutnya di razia sama mereka. Dan kita kan nggak ada bukti-bukti dokumennya itu. Jadi minta tolong sebelum teman-teman berangkat itu dicek dulu. Yang pertama itu dari dokumennya dulu. Dokumen itu ada STNK, KIR, timnya apakah masih aktif, juga dicek lagi dengan masalah mesinnya. Kita takutnya ada masalah rem, lampu-lampu, itu bahaya. Ketika di jalan nanti baru ketahuan misalkan lampu mati, dan kita perbaikinya juga agak susah ya. Mungkin dari saya sih sedikit ya, masalah itu. Kopinya taruh matanya taruh. Pak, saya potong ya Pak. Itu kalau masalah itu yang diingatkannya ke siapa ya Pak? Sudah saya boleh. Ya, misalkan Pak Sabdudin ngecekil, Pak ini ternyata mau habis misalkan bertanggal 30. Oh nanti dia saya infoin ke ESA dokumen. Apa 1 bulan mau habis atau 1 bulan boleh? mau habis? 1 bulan boleh. Ya. Jadi biar ada spare waktu. Langsung taruh. Saya kemarin saya bawa tuh Pak, itu tanggal 30 habis tuh Pak. Tanggal 30. 24 itu. Boleh dah diinfo kayak gitu. 24. Karena kan kadang yang mungkin dari teman-teman bisa ngecek, kita juga bisa dibaca gitu. Ketika nanti pengecekan Pak ini udah mau habis
skillnya sebetulnya udah ada yang pembaruannya, Iya. kita kasihkan gitu. Ya. Jadi gitu dicek dulu sebelum berangkat, pokoknya cek dulu dokumennya, oh ini udah lengkap, udah aman, baru dicek ke bagian mesin, ke bagian bodi segala macam. Ya. Ya mungkin saya mulai briefing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman semua karena sudah support, sudah bantu kita di sini. Dari saya pribadi dan tim mungkin yang administrator itu mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman itu ujung tombak di sini. Ya, ketika teman-teman berhasil, kita juga ikutan. Ya, hanya teman-teman itu ibaratnya itu striker. Jadi yang mencetak gol itu teman-teman, dan kita tuh di sini sebagai backup support. Ya, misalkan teman-teman ada kebutuhan apa, kita bantu support. Ya, jadi minta tolong, komunikasi itu penting. Ya, kalau misalkan ada apa-apa, entah di jalan ataupun di unit ataupun masalah terkait kelancaran teman-teman berkendara, itu minta tolong diinfo. Ya. Juga ketika misalkan teman-teman ya alhamdulillah mungkin terkait dengan pengeluaran itu kita alhamdulillahnya kurang. Tapi kalau misalkan dari teman-teman ada kendala misalkan terkait dengan barang, itu minta tolong info. Jangan Pak, saya butuh ini untuk ngecek barang misalkan, butuh pembelian misalkan untuk mengecek perpaletnya, boleh diinfo ke kita, nanti kita bantu info. Ataupun misalkan ada kebutuhan rompi, kebutuhan helm, kebutuhan sepatu misalkan, Pak ini saya ada punya sepatu nih buat beli. Misalkan ketika teman-teman muat di tempat lain butuh terpal, butuh apa gitu, info ke kita ya. Jadi jangan ketika udah ada masalah baru teman-teman info gitu. Yang sudah terjadi baru info ya. Dan juga yang tadi dijelaskan oleh Pak Dodi, saya minta tolong untuk istirahat ya, ikutin instruksi dari guru. Saya tidak melarang teman-teman mau istirahat, misalkan mau minum kopi, yang penting dipastiin itu tempat tuh aman ya, jangan berhenti di pinggir jalan, karena kan kemarin kejadian sama Pak Dodi ya, tidak beristirahat jauh dari lokasi kesehatan, kita kan terjadi kumpulan ya, dan tentunya alhamdulillah walaupun tetap itu jadi tanggung jawab dari Pak Dodi, cuman tetap kita kan di sini tuh buat cari uang, kan masa mau plan kena SP ya kan, kita di sini udah dapat pekerjaan, kita tolong untuk dijaga terkait dengan pasangan juga. Insya Allah bulan Agustus ini udah satu driver itu udah pegang pasangan. Ini kita kasih untuk yang sudah lama dulu, dan sudah lama nanti. Nah, untuk nanti yang baru itu nanti kalau ada tambahan dikasih ke yang baru itu. Ya. Juga saya minta tolong terkait dengan aplikasi. Di sini ada yang memang sudah lancar penggunaan aplikasi Mover, Spotify. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari aplikasi ini? Karena kalau misalkan kita lihat masih banyak yang masih bingung terkait dengan aplikasi. Kebersihan BBM. Iya di situ. Kenapa gitu kan? Jadi nggak masuk. Jadi kalau kata Pak Ramdan itu harus menambahkan nominalnya 10. Di kilometernya itu nggak bisa gagal terus Pak. Tapi kalau diloncat bisa, makanya langsung bisa diposting kalau nggak diisi gitu. Nggak diisi. Di loncatnya berapa biasanya? Nggak, maksudnya diloncat nggak Oh, diisi gitu, Pak. Diisi. Iya, BBM-nya posting aja langsung. Jadi kesulitannya untuk di BBM aja sih. BBM aja sih itu, Pak. Yang penting di info ya. Nah, di Iya, info nanti itu buat bukti misalkan ada problem di tulisan BBM. Nanti biar kita info juga ke di bagian aplikasinya. Ya. Jangan nanti kita terus yang disalahin. Misalkan contoh, Pak ini kenapa si driver ini jangan ngisi BBM, padahal kan udah dikasih tahu misalnya. Ya, jangan sampai bola panasnya ada di sini. Ya, kita lemparin ke yang bikin aplikasi. Di screenshot berarti gitu ya. Betul, Pak ini nggak bisa dengan keterangan seperti ini, minta tolong. Nah, kita infoin lagi ke aplikasi, ya. Jangan sampai kesalahan itu ada di teman-teman. Ya, teman-teman cukup
ada masalah di info. Ya. Terkait Flippify gimana? Ada masalah nggak? Flippify juga ada sih aman. Nah itu Flippify itu penting ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada masalah, entah ban misalkan pak gundul ya, itu tolong di info ya. Kemudian di update di Flippify. Kan itu ada tuh menunya kan, ada 4, ada laporan perbaikan, terus yang ban gitu kan, itu fungsinya ada masing-masing ya. Untuk yang laporan ban itu buat pengajuan ban, misalkan ada ban yang udah retak, udah gundul, itu di update di sana ya. Jadi nanti itu biasanya prosesnya 1 minggu 2 minggu baru kita bisa ganti ban itu ya. Berarti fungsinya untuk keluhan itu ya. Keluhan terkait unit ya. Misalkan rem ngelos, lampu mati gitu misalkan, itu diupdate di sana ya. Kecuali yang accident, misalkan ada coretan, bekas accident, itu udah bisa diperbaiki ya. Ini khusus untuk yang memang keseharian kita, rem, lampu segala macam itu boleh ganti ya. Kecuali yang memang bekas accident itu udah bisa. Ada lagi ya yang mau ditanya mungkin seputar aplikasi? Pasti kita paham nggak aplikasi? Aplikasi. Akhirnya lelet kok. Bisa begitu ya? Bodoh ya. Ya itu wajib ya. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ganti itu dispatcher kena SP ya. Jadi ini kita bukan mau misalkan mengadu domba antara driver dengan driver, enggak lah, kita sama-sama bekerja sama ya. Dari teman-teman nanti dari tim dispatcher juga dibantu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti ya taruhannya 2 SP atau enggak siapa nih yang kita kan dari dispatcher udah info dulu kan, Pak aplikasi sudah desain misalkan kayak gitu, itu berarti kesalahan ada di teman-teman kalau nggak ngisi ya. Kecuali kalau misalkan dari dispatcher belum mendesain ordernya, kesalahan ada di dispatcher ya. Jadi minta tolong utamanya kalau misalkan ada kendala itu ya, jangan sampai ke info. Dan itu wajib diisi. Kalau misalkan teman-teman sekali kita tegur secara lisan dan isi, kedua kali ganti, kita harus melakukan SP ya. Karena teman-teman non driver juga pengurus itu yang kami SP ya. Dan sekarang udah SP1, jadi minta tolong dibantu terkait dengan aplikasi, diisi, diinput ya. Kalau ada kendala di info itu ya, paham nggak? Ada lagi yang mau tanya nggak seputar mungkin ada problem di jalan, apa mungkin keberatan Pak, ini istirahat saya agak bisa nih kalau saya itu Dunia uang nginep ini kacau nih bos. kenapa tuh? Masa dari timur Semarang buat 25 turun aja uang nginep. Oke, itu sudah 15 uang nginep bos. Biasanya 75 ya, 75 standarin sana sini. Ya kan dari awal Jadi sekarang udah 25 bukan 75 gitu. dan lagi 15.000. Jadi saya kemarin dari Rembang ya, ada perubahan. Ya, saya nggak nanya. Maksudnya kalau ada perubahan itu Pak tolong dikasih tahu atau nanti kedepannya kita kan nggak jadi ya. Jadi miskomunikasi gitu. Itu. Selain itu ada lagi nggak? Selain menginap? Enggak. Yang lainnya aman? Aplikasi aman ya? Ini uang inap nanti ya. Maksudnya dibikin aja lah gitu Pak. Maksudnya kawan-kawan itu kan. Gak usah berubah-ubah, kalau ada kurang perubahan kasih tahu kan gitu. Lebih enak berubah. Siap. Ada lagi nggak yang menjadi kendala yang mungkin bisa kita support nih buat pelajaran teman-teman di pengiriman? Apa? Ayo bos, Ngomong ada forum, ada briefing. Ya, apa kita diskusi dua arah, enggak akan dicet ini salah ini benar enggak. Intinya kita itu bukan atasan, bukan ini, kita itu tim ya. Ya, Ada apa sampaikan. udah ngomong apa?
yang tadi saya bilang kan, kita tuh kalau dalam tim sepak bola tuh teman-teman itu baik, ya kita bantu, ya buat ngejar buat itu kita mengenai masalah on time, dan itu on time juga tolong diperhatiin, ya. Jadi kalau misalkan memang ada contoh ada Pak ini mah bongkarnya nanti hari Senin saya ke pool dulu, maksudnya di pool dulu ke pengurus, nanti biar pengurus itu ada konfirmasi dulu customernya. Oh ternyata kalau emang fix bener emang hari Senin nggak apa pulang, ya kita nggak ngelarang misalkan harus lu kasih bongkar, enggak kan, kecuali kalau misalkan nggak ada konfirmasi tiba-tiba pulang ke sini, Pak ini emang saya udah diinformasi bisa dari customer, ya saya paham, ya saya ngerti, cuman kita tuh bukti tertulisnya gitu, ya nanti biar nggak saya karena ujung-ujungnya tuh nanti nyalainnya ke kita atau ke teman-teman. Contohnya kayak kemarin Pak, Iya, kan? yang Coca-Cola itu kan kata Pak Dedi kan udah langsung ke sana gitu kan. Pas nyampe di sono kan Jangan lupa. kagak bisa masuk, harus bisa masuknya kan jam 12. Maksudnya jangan sampai kejadian lagi buat teman-teman gitu kan. Nah, ya penting ya intinya komunikasi. Teman-teman ada masalah, ada apa itu dikomunikasiin dulu, nanti biar dari info ke customernya. Oh kalau emang udah fix dari customer, ya udah Pak ini memang bukan hari ini, udah nggak apa pulang, ya. Penting ada komunikasi, jangan ambil keputusan sendiri, ya. Ada lagi nggak? Oh ya, mungkin kalian perkenalan, kan kalau kemarin kan Mbak Dewi ya udah perkenalan teman-teman, sekarang ada sesi baru Mas Reza, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin singkat saja, jadi beberapa kalian perkenalkan sebelumnya, nama saya Pak Reza, saya biasa dipanggil Reza. Saya jadi inspektur baru di TH di Bulog. Ya. Sekian perkenalan singkat dari saya. Waalaikumsalam. Dikit lagi tambahan dari saya. Saya udah disinggung lagi mengenai deskcam. Nah, deskcam ini sekarang ada tugas baru Pak Imam dari Hanguseka. Dia yang ngawasin semua kegiatan driver yang ada deskcamnya. Jadi untuk rambut, kumis, jenggot, tolong rapiin. Kalau bisa tanpa jenggot. Karena apa jenggot pun sekalian ngajuin edikat nggak bisa kan, gagal terus kan. Rambut gondrong juga, seragam itu pokoknya jangan sampai dilepas lah kalau jalan itu. Kalau misalkan baru dapat satu info biar saya ajukan lagi ya, sabuk, seragam. Kalau misalkan ada telepon dari dispatcher usahain dulu, nggak apa-apa minggir dulu angkat telepon, jangan mainan telepon. Sekarang yang kasih SP dari Pak Lampung, bukan saya lagi. Kenapa? Ya, kalian dibilangin agak-agak susah. Ada sebagian unit nggak nyala, tapi ya sebagian kan ada nyala itu. Saya minta tolong banget itu mengenai dashcam. Kemarin overspeed sudah bagus, saya sudah bagus, ini muncul lagi dashcam. Tugasnya udah sendiri, jadi masing-masing. Terus yang ngadepin saya sendiri. Saya minta tolong banget, rambutnya, kumisnya dipotong lah biar kelihatan oh bagus banget timnya Yalha nih. Kalau pakai celana tolong usahain hitam, seragam jangan sampai dilepas. Misalkan kurang seragam, info pengajuan nanti saya kasih. Seragam stoknya masih banyak, yang penting pengajuannya. Terus dikat gagal, kumis cukur dulu, pasti berhasil. Kalau rambutnya masih gondrong nggak bakal bisa. Paham ya? Paham Pak. Over speed, over style, over pokoknya dashcam tolong hati-hati banget. Terus istirahat itu pasti jangan di pinggir tol, ngopi pokoknya di area semua lah. Kalau bisa beli makan di mobil, tapi jangan sampai nyetir. Kalau dimatiin nggak apa-apa. Ya. Mungkin ada perlu yang saya bantu UP nanti, ada kata-kata kah
Cuma itu doang saya sama Pak. Kalau Ngomong, kalau Mus. ada telepon nih ya, kalau berhenti gitu ya di tempatnya itu, kalau posisinya sempit bingung juga. Pokoknya gini aja Pak Mo. Iya. Ada telepon bunyi nih dari dispatcher. Iya. Kita usahain cari tempat dulu. Nanti ditelepon balik. Ya, jangan sampai kita ngangkat telepon posisi jalan. Pak Mus sudah bikin surat pernyataan tuh bahwa kalau ngulang lagi Pak Mus selesai. Ya, saya ingetin tuh ya. Iya, tapi kan nggak ada sekarang mah. Alhamdulillah sebulan ini. Oke, terima kasih kalau udah aman. Tapi saya cuma ingetin, Dashcam tugasnya dari HUK. Ya, sekarang bisa ngomong langsung di speaker. Iya Pak. Pokoknya saya minta tolong, ada telepon, udah minggir cari tempat yang luas. Jangan langsung minggir, tapi cari tempat yang luas, angkat telepon. Dispatch pun sama, saya pastiin kalau dia telepon, lihat dulu GPS-nya jalan apa enggak. Masalahnya kalau sampai di perangkat, udah pasti kena foto. Kalau udah ngantuk, udah istirahat, jangan dipaksa lah. Kita cari tempat yang aman, istirahat. Tapi sebelum istirahat, usahain konfirmasi dulu ke dispatcher, Pak, saya izin istirahat, nggak buat matanya. Siang pun nggak masalah kalau ngantuk, istirahat aja udah. Yang penting kalian itu jalan aman sampai tujuan. Intinya kita kerja itu nyari uang, bukan nyari klaim-klaiman. Oke? Oke. Saya mau minta yel-yelnya ini. Masih pada hafal nggak? Kalau aku ngomong selamat pagi, bilok. Ya. Siapa kita? Bilok. Dan kompak. Oke. Saya coba ini ya. Ya. Selamat pagi. Bilok. Salah kayaknya. Nah, Pagi. Nah, siapa kita? Selamat pagi, luar biasa. Nah, terus aku ngomong lagi nih. Ya. Siapa kita? Bilok. Biloknya 3 kali. Ya. Oke? Selamat pagi. Siapa kita? Bilok. Oke, terima kasih. Saya tutup briefing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bubar jalan. Jangan pergi dulu ya. Saya bikinin apa namanya? Absenan. Nanti diisi.